Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal fisika saintek SIMAK UI ya. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Ya, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ya, lensa mata manusia memiliki kelengkungan indeks bias dulu ya, 1,44. Dia merupakan lensa cembung dan memiliki jari-jari kelengkungan 7 mm. Anggap jari-jari kelengkungan kedua lensa adalah sama. Oke. Jika sebuah benda setinggi 10 cm. Jadi ini adalah lensa mata. Sekarang kita lagi ngomongin lensa mata ya, berarti gini bentuknya. Cembung ya. Suatu benda diletakkan 50 cm di depan mata. Anggap aja bagian depan mata itu adalah sebelah sini. Ya, jadi benda itu posisinya di sini. Misalkan di sini nih, kakak kasih. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini benda ya. Jadi posisi benda ke lensa mata itu adalah berapa tadi? 50 cm. Apa itu simbolnya? Simbolnya itu adalah S ya. 50 cm, S atau D bolehlah gitu kan. Terbentuk bayangan yang sifatnya apa? Oke, kita harus cari tahu dulu ya, berapa S aksennya. Bagaimana Kak kita mencari S aksen? Nah, harus kita cari terlebih dahulu fokus, karena di sini belum memiliki fokus. Nanti kamu akan mencarinya itu menggunakan persamaan umum lensa yang seperti ini ya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Pengen kamu cari S aksen, S-nya udah ada, yang belum ada F-nya. Nah, F-nya kamu cari dulu pakai persamaan pembentukan lensa ya. Berarti kita pakai rumus ini. 1/F sama dengan ya, indeks bias lensa dibagi indeks bias medium dikurangi 1 ya, dikali dengan 1/R1 tambah 1/R2 ya. 1 dibagi jari-jari 1 tambah 1 dibagi jari-jari 2 ya. 1/F nya berarti sama dengan berapa? Nah, sekarang kan indeks bias lensa kan diketahui 1,44. Nah, indeks bias medium kalau kamu sekarang lagi berada dalam keadaan normal atau dalam keadaan yang tidak sedang di tempat-tempat seperti air ya, kita anggap aja indeks bias mediumnya itu adalah indeks bias udara ya. Indeks bias udara ya, indeks bias udara yang nilainya itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini 1,44 dibagi 1 dikurangi 1. Nah, itu ya. 1/R1 karena jari-jari kelengkungan tadi diketahui 7 mm ya, dan dia sama, anggap jari-jari kelengkungan kedua lensa adalah sama, maka di sini R1 dan R2-nya sama ya, sama-sama 7 mm. Kamu ubah dulu 7 mm itu berapa senti sih? Ya, 7 mm berarti sama dengan senti ke mili kan cuma turun 1, berarti mili ke senti cuma naik 1 ya, berarti 0,7 cm. Masukkan di sini 1 dibagi 0,7 tambah 1 dibagi 0,7. Nah, kamu hitunglah di sini berapa itu jadinya ya. 1,44 kurang 1 berarti 0,44. 1 tambah 1 ya sama dengan 2/0,7. Nah, ini dikali kan? Berarti kamu dapat dari sini. 1/F-nya kakak tulis di mana ini ya? Di sini aja deh. 1/F-nya berarti sama dengan 0,44 kali 2 berapa? Ya, kamu akan dapatkan berarti 0,88. 0,88 dibagi dengan 0,7. Nah, di sini kita dapat 1/F-nya sama dengan 0,88 per 0,7 kan, 0,44 kali 2 ya. Berarti
dapatkan di sini F-nya adalah balik. Kalau 1/F 0,88 bagi 0,7, kalau F berarti ya 0,7 dibagi dengan 0,88. Kamu kalikan semua dengan 100 atas bawah ya. Kalikan dengan 100 per 100, dapatnya berapa? 70 per 88. Bagi dua-duanya 35 per 44. Inilah adalah F-nya ya, adalah fokusnya. 35 per 44 satuannya apa? Sentimeter. Nah, kamu di sini pakai untuk mencari S aksen ya. 1/F itu berarti 35 per 44. Oh, berarti kalau tadi kan F-nya 35 per 44. Berarti kalau 1/F berarti ya 44 per 35 tadi ya. Nah, sama dengan 1/S-nya tadi adalah 1/S-nya sama dengan 50 ditambah dengan 1/S aksen ya. Berarti 1/S aksen kamu adalah 44 per 35 dikurangi dengan 1 per 50. Oke, kalau udah begini berarti kamu tinggal kurangkan aja ya, sesuai dengan pengurangan pecahan ya. Akan kamu dapatkan di sini 55 kali 44 dikurangi 35 kali 1 dibagi dengan 35 per 50 ya. Kalau kamu kurangkan akan kamu dapatkan hasilnya itu adalah 2165 ya dibagi dengan 1750. Ini adalah 1/S aksen. Sehingga kalau kamu mendapatkan S aksennya ya, S aksen itu sama dengan 1750 dibagi dengan 2165 ya. Berapa hasilnya? Nah, ini kurang lebih mendekati 0,81 cm. Oke, nah di sini kamu dapatkan hasil S aksen adalah positif. Jangan lupa ketika kamu menggunakan persamaan lensa yang ini, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen itu adalah F-nya akan positif kalau lensanya itu adalah lensa cembung, karena lensa cembung adalah lensa positif ya. 1/S, S-nya ini tandanya selalu positif ya. Jadi F ini dia positif kalau dia lensa cembung, kalau cekung dia negatif. Sementara S itu ya posisi si benda itu adalah tandanya positif terus ya. Nah, nanti hasil akhir dari S aksen kalau kamu dapatkan dia positif, karena ini kita dapatkan dia tandanya positif 0,81, maka pembentukan bayangannya itu adalah di ruang yang sama dengan ruang mata ya, yang sama dengan ruang pengamatan. Karena di sini kamu akan dapatkan sifat bayangannya itu tanda dari S aksen itu positif, maka kamu akan dapatkan sifat bayangannya itu adalah nyata ya, nyata dan terbalik. Satu lagi yang diperbesar, kamu cari menggunakan persamaan perbesaran ya. S aksen per S. Kamu perhatikan di sana. S aksennya itu adalah 0,81, sementara S-nya itu adalah 50 cm. Nah, ini hasil dari perbesaran ini karena 0,81 itu lebih kecil daripada 50 ya, maka kamu akan dapatkan hasil dari M itu akan kurang dari 1 ya, kurang dari 1 atau lebih dari 0 ya, lebih dari 0 kurang dari 1. Kalau si M itu dia kurang dari 1, maka tentu saja bayangan itu berarti diperkecil ya, maka bayangannya diperkecil. Artinya sifat bayangannya ada apa aja? Ada nyata terbalik ya, nih ada nyata terbalik dan ada diperkecil. Maka apa opsinya? Nyata terbalik diperkecil, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya tentang gas ya, tentang konstanta Boltzmann juga ya. Suatu wadah tertutup gas oksigen pada suhu 27, konstanta Boltzmann 1,38, kecepatan rata-rata molekul. Oke, di sini ya kadang-kadang kita nggak perlu pakai konstanta Boltzmann ya. Jangan lupa harus dibedakan yang namanya kecepatan rata-rata dan kecepatan efektif ya. Jadi kalau kamu punya V rata-rata ya, yang namanya V efektif atau VMS ya, V root mean square itu adalah akar kuadrat dari kecepatan rata-rata ya. Tapi kamu di sini dimintanya bukan VRMS ya. Jadi ini ini VRMS. Nah, itu ya, sama dengan akar kuadrat dari kecepatan rata-rata. Nah, tapi kalau kecepatan rata-rata apa formulasinya? Bisa kita pakai 8RT ya dibagi dengan Pi dikalikan dengan massa molekul relatif, diakarkan ya. Kemudian masukin aja angkanya 8 kalikan dengan R itu adalah konstanta gas
ya 8,314 dikalikan dengan T itu suhu dalam Kelvin. Karena ini kita punya dalam Celcius, maka kita tambahkan ya, tambahkan terlebih dahulu dengan 273. Jadi hasilnya adalah 300 Kelvin. Nah, masukin di sini 300 dibagi dengan pi dikalikan dengan massa molekul relatif. Untuk oksigen, karena dia gas oksigen itu kan dia stabil di O2 ya. Karena dia gas oksigen maka dia stabil di O2. Kalau dia O2 maka dia punya 16 kali 2 mR. Ya berarti 32. Sebelum 32 ini sebentar. Ini kan 32 ini jangan lupa satuannya ini adalah kita adjust dulu ya. Satuan dari 32 ini adalah gram per mol ya. Gram per mol. Karena ini satuan dari konstanta gas ini adalah dalam kilogram, kita harus ubah dulu mR ini juga dalam kilogram. Maka kita ubah 32 kalikan dengan 10 pangkat minus 3 maksudnya. Itu ya. 32 gram kalau kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3, satuan akhirnya kilogram per mol. Nah, 32 kalikan dengan 10 pangkat minus 3 alias 0,032. Nah, ini berarti pi dikalikan dengan 0,032 ya, diakarkan. Oke. Kalau kamu kerjakan ini akan kamu dapatkan hasilnya itu mendekati ya 445,552 meter per second. Paling dekat dengan opsi yang mana Kak? Dengan opsi yang C ya. Nah, sebagai latihan kalian di rumah, boleh kalian coba soal berikut ya, soal tentang foton ini, kemudian tuliskan dan diskusikan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya tentang SIMAK UI, UTUL UGM, dan sebagainya, soal-soal mandiri lainnya bisa kamu cek terus ya di GB Media Channel. Terima kasih.